Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, segera kita akan membahas berikan video berita-berita terupdate yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi, dan semoga ini bisa memberikan edukasi kepada teman-teman semua. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas videonya satu persatu, dan jangan lupa memberikan opini pendapat kalian tentang video-video yang kita saksikan di kolom komentar. Let's do this guys, let's go. Gibran bilang tanyakan Kaisang, tanyakan Bobi terkait jet pribadi. Mas Gibran terkait penggunaan jet pribadinya Mas Kaisang, pripun Mas? Ya, tanyakan Kaisang ya. Itu kan pemilikan jetnya itu kan dari MOU Shopee kabarnya. Mungkin ada bantahan atau gimana? Berarti tidak ya Mas ya? MOU yang dimaksud itu Profesional antara Pemkot Solo, Teknopark sama Shopee, nggak ada yang kayak gitu ya. Oke, berarti untuk lokasi saja ya Mas ya? Berarti kan memang bukan ya Mas ya? Itu kan banyak yang profesional ya. Nggak ada yang seperti itu. terkait dengan Mas Bobi juga Mas yang menggunakan jet pribadi. Apa ini? Gerindra harapkan DPR segera selesaikan RUU perampasan aset. Kemudian Partai Pelindung Koruptor siap ditinggalkan rakyat. Tidak ada tempat bagi koruptor negeri ini. Sikat habis hartanya, miskin kan. Nah, itu baru bilang kita dukung. Ribut aja. Urusan Kaisang naik private jet. Lapor KPK, panggil KPK. Begitu KPK memeriksa, menjawab, kemudian melihat fakta. Ternyata yang pakai private jet Mbak Puan, Ibu Mega, Anies Baswedan, Lempar batu sembunyi dan tangan ya. banyak lagi orang yang naik private jet. Nah, mulai deh para hater nginyem. Ya, Belakangan itulah. ini sedang ramai soal privat jet. Apakah privat jet menjadi hal yang luar biasa di kalangan pejabat, atau hal yang lumrah? Mari kita saksikan. Megawati dan Puan memakai privat jet. Nah itu gimana itu? Konsepnya gimana ya? Selalu saja apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarganya selalu salah di mata para pembenci, dan mereka menimbulkan riak di tengah masyarakat tentang berita-berita ini tanpa mereka sadari. Hal yang serupa dilakukan oleh orang-orang petinggi-petinggi partai politik yang nyinyir hari ini tentang hal itu. Lucu ya mereka, teman-teman ya. Mereka pikir masyarakat mudah dibodohi ya. Susu ikan menyusui, ikan punya susu emang. Udah kalau anak nggak punya abah duit ini nggak memang. usah ngadi-ngadi. Aduh, dari muka aja udah nggak bisa bohong memang. Udah ketahuan ini muka-muka anak abah ya, Syauki Zuhdi. Jujur gue jadi keinget ini orang nih, mundur wing, dung tadung mirip kalian semua. Ini efek anak abah nggak butuh makan, ya mau gimana? Abahnya juga nggak punya duit. Abah lu dong yang nggak punya duit. Kalau nggak ada duit nggak usah ngadi-ngadi. Abah lu yang ngadi-ngadi. Mau jadi presiden nggak modal, mau jadi gubernur juga nggak modal. Nanti disalahin tuh partainya yang tersandra politik lah segala macam. Kalau lu memang ada modal ya maju independen. Kenapa Pak Anies? Aduh, anak-anak abah kalau begini cara kalian berpikir. Nih, ini orang ini kalau dikirim ke Jepang jadi warga negara Jepang, IQ rata-rata orang Jepang auto 50. Kalau pertanyaannya ada nggak ikan yang menyusuin? Jawabannya ada, Adalah. ikan mamalia. Nggak sekolah berarti dia, Paus, teman-teman ya. lumba-lumba dan juga sejenisnya, mereka juga menyusuin. Tapi berbeda caranya mamalia laut menyusuin. Apakah itu yang dimaksud dengan susu ikan? Bukan. Susu ikan yang dimaksud itu kandungan gizi protein dari ikan itu Ekstrak, untuk ya. dijadikan susu. Ada yang namanya susu kedelai. Apakah tumbuhan menyusuin? Kayak gitu logikanya si anak abah ini. Nanti dia bertanya, emang ada tumbuhan yang menyusuin? Ya, ini efek anak abah nggak butuh makanan tapi butuh validasi. Ya sepertinya tadi, apapun hal yang berseberangan dengan mereka, mereka akan mencari-cari kesalahan dan menyebarkan kebencian, teman. Luar biasa, tapi kebodohan mereka yang terungkap. Aduh. Dia yang menjelekkan namamu pada setiap orang dengan tujuan agar kamu dipandang rendah dan diremehkan. Padahal sejatinya dia tuh kalah mutlak dari kamu. Dia tuh ingin seperti kamu, tapi nggak mampu. Itu sebabnya kenapa dia menghasut orang lain untuk membencimu. Karena dia sudah sadar diri, dia tidak mampu untuk menjatuhkan kamu sendirian. Paham kamu? Paham kamu. Kemarin teriak-teriak minta paus dideportasi, malah dia yang dideportasikan. Mulutmu adalah harim. Kena kamu ya, Alfian Tanjung. Tangkap.
tangkap, polisikan ya. Karena ini bukan berbicara soal apa lagi teman-teman. Ini bikin malu di kancah internasional ya. Emang orang-orang yang intoleran teman-teman ya. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa rejim ini adalah rejim setan. Ada 3 ciri-ciri. Kamu yang setan. Yang pertama, penipu. Lihat, recorder di sini. Kamu tas recorder. Ada 3 ciri-ciri setan. Dengar teman-teman ya. Dia lagi ngomongin dirinya sendiri. Ciri-ciri setan yang pertama adalah penipu. Anda penipu yang pertama. Ciri-ciri setan adalah yang pertama adalah penipu. Anda penipu. Penipu atau tidak? Anda penipu atau tidak? Penipu Anda. Ciri-ciri yang kedua. Kedua apa? Adalah memutarbalikan fakta. Anda sedang memutarbalikan fakta saat ini. Suka memutarbalikan fakta atau tidak? Anda yang memutarbalikan fakta saat ini. Jadi ini adalah rezim setan. Anda ada setan. Tiga yang harus kita waspada bahwa 3 apa? rezim ini selalu membuat kita putus asa. Anda yang sedang putus asa. Ada banyak polisi, ada banyak tantangan supaya kita putus asa. Ini cara-cara setan. Kita putus asa enggak? Dengar setan lagi bicara ya. Mau demo lagi enggak? Jangan takut, demo terus. Kita lawan rezim setan sampai tumbang. Rezim setan ini telah mengancam jiwa-jiwa seluruh bangsa Indonesia. Seluruh bangsa Indonesia. Bapak kau ya. Dia itu bapak ya. Tidak boleh putus asa. Lawan terus sampai Jokowi tumbang. Ini rezim setan. Anda yang setan. Rezim setan. Ya, katakan orang setan, makanya kita harus katakan dia setan, teman-teman ya. Ini gejala-gejala apa ya, teman-teman? Ini gejala-gejala sakit jiwa. Pak Purnomo tolong tangkap ini pasien ini satu ini ya. Udah sakit jiwa. Pak Purnomo tolong. Kayaknya ini suami dari Nenek Tarwiyah ya, teman-teman ya. Ayo polisi tangkap dong supaya bisa nyusul istrinya. 3B. 3B. Memutar balik fakta dan membuat kita putus asa. Jangan sampai putus asa. Lawan terus. Lawan terus. Ompong. Lawan terus. Sampai tumbang. Sampai tumbang. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Anda aja yang digantung, Pak. Ya. Gantung Jokowi. Merdeka. Merdeka. Nggak ada efek merdeka, nggak rasa apa-apa. Anda bilang merdeka. Udah sakit jiwa, teman-teman ya. Bilang Jokowi ini rezim setan. Mau teriak-teriak gantung Jokowi. Anda pikir Anda siapa? Kamu pikir kamu siapa? Nenek moyang. Aduh, udah sakit jiwa ini bapak ini. Udah stres ya. Lucu aja lihat orang seperti ini, teman-teman. Itulah Pak Jokowi kita ya. Semakin dia direndah-rendahkan, semakin orang-orang seperti kita ini yang semakin militan membela Pak Jokowi. Ini orang-orang seperti ini. Pak, ingat umur, ingat istri dan anak di rumah, Pak. Ini sudah jatuh ke fitnah. Ini sudah jatuh ke penghinaan. Tangkap dong Pak polisi, kenapa dibiarkan orang-orang seperti ini ya? Saya tuh suka jengkel ya. Sekalipun Pak Jokowi diam-diam saja, tapi kita sebagai rakyat Indonesia rasa gimana, greget hati kita. Kenapa orang-orang seperti ini dibiarkan, teman-teman? Demo bukan menyampaikan aspirasi, tapi malah menginjak-injak martabat seorang presiden sendiri. Menyerang oknum presiden, mengatakan Pak Jokowi setan. Ya, mengatakan gantung Pak Jokowi. Coba kalian pikir dia ini akhlaknya di mana mau gantung presiden? Anda siapa? Amin Rais saja dari dulu mau gantung presiden nggak bisa. Ya, petinggi-petinggi partai saja berusaha untuk menjatuhkan, menggulingkan beliau, nggak bisa, nggak mampu. Kenapa rakyat Indonesia bersama beliau? Yang bisa menurunkan atau menjatuhkan kekuasaan seorang presiden hanyalah rakyat ketika rakyat bersatu.
Mereka sudah menggunakan isu itu people power, tapi bukan people power yang turun, hanya segelintir orang saja yang seperti mereka ini ya. Ya, kami diam, tapi kami mengamati. Kami rakyat Indonesia mengamati. Kami diam, bukan kami takut. Tapi kami tidak mau menunjukkan akhlak dan mental sebodoh dan serendah kalian. Yang teriak-teriak seperti ini, ya, menyebut presiden seperti ini dan seperti itu. Oke teman-teman ya, saya berharap Bapak ini mendapatkan hal yang setimpal seperti apa yang dia lakukan teman-teman. Tulis satu kata buat Bapak ini di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you in the next video and God bless.